acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Athoillah Zaki Ramdhani, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara kita pada hari ini dapat diberikan kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dapat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, buat teman-teman semua, dipersilakan buat menghidupkan kameranya dan menggunakan virtual background yang udah di-share sama panitia di kolom chat untuk meramaikan acara pada siang hari ini. Nah, ini kan udah ada narasumber kita juga. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu talk show bersama narasumber kita, yakni Kak Surya Adi Rahmawan, dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, yang akan dimoderatori oleh Marvella Alvarosa Pardede dari Angkatan 61. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan tata tertib dari acara siang hari ini. Dipersilakan. Tata tertib webinar yang akan dilakukan pada siang hari ini yang pertama, seluruh peserta selanjutnya disebut sebagai partisipan diwajibkan mengisi presensi webinar Get to Know More About ASN Life. Yang kedua, partisipan mengenakan pakaian bebas dan rapi selama webinar berlangsung. Format nama bagi partisipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, panitia yang bertugas untuk namanya yaitu jobdesk_nama. Dan yang kedua untuk peserta atau partisipan semua yaitu peserta_nama. Yang ketiga, partisipan wajib menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia selama webinar berlangsung, kecuali jika terdapat kendala. Lalu yang kelima, partisipan wajib mematikan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali diizinkan oleh MC atau moderator. Dan yang terakhir, pada sesi tanya-jawab, peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand atau bertanya melalui link Slido yang udah di-share, baik melalui email ataupun melalui jarkom-jarkom yang ada di WhatsApp. Nah, ini untuk link pertanyaan, untuk link Slido-nya bisa di-scan juga atau bisa di-klik aja buat linknya di jarkom-jarkom yang udah disebar. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Ato. Sebelumnya aku mau menyapa dulu nih. Halo para calon wisudawan. Sekarang title-nya udah beda ya, udah bukan mahasiswa-mahasiswi lagi, tapi sekarang udah jadi calon wisudawan. Artinya kita udah masuk ke tahap yang baru di kehidupan kita. Pertama-tama buat yang belum kenal, kenalin dulu aku Marvella Alvarosa Pardede, dan di sini aku bakal memandu jalannya sharing session selama 1 jam ke depan. Nah, teman-teman pasti udah tahu lah ya, kita di sini bakal diskusi tentang apa, yaitu tentang kehidupan pasca kampus, atau lebih spesifik lagi itu kehidupan prakerja. Sebentar lagi kan kita bakal tiba di momen yang kita tunggu-tunggu dari awal masuk kita kampus, yaitu wisuda. Setelah wisuda, kita bakal menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu kita bakal memasuki fase kehidupan yang baru, yaitu bekerja. Aku yakin banget teman-teman di sini pasti sama excitednya sama aku untuk tahu gimana sih gambaran kehidupan lingkungan kerja kita nanti, khususnya di Badan Pusat Statistik. Makanya teman-teman hadir di webinar hari ini dan semangat untuk ngikutinnya. Oke, tanpa membuang waktu lagi, di tengah-tengah kita udah ada narasumber paling keren dan paling kece yang akan membagikan insight-insight baru yang akan menjadi bekal untuk kita memasuki dunia kerja nanti, yaitu Kak Suryo Adi Rahmawan. Sebelumnya aku izin untuk membacakan CV dari Kak Suryo Adi. Untuk operator mungkin bisa dibantu share screen. Oke, jadi Kak Suryo ini merupakan statistisi dan juga data scientist di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Dan Kak Suryo pernah menempuh pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik pada tahun 2012 sampai 2016 dan juga pendidikan pasca sarjana di King Fahd University of Petroleum and Minerals di Saudi Arabia tahun 2021 sampai tahun 2023. Adapun untuk prestasi Kak Suryo, di sini
tertera sangat banyak ya. Tapi yang paling terbaru, Kak Suryo ini memperoleh penghargaan sebagai Young Ambassador Awards of World Statistician Congress pada tahun 2023. Wow, keren banget. Dan luar biasanya Kak Suryo hari ini mau meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman sama kita. Kalau gitu, langsung aja kita panggil Kak Suryonya. Halo Kak Suryo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo, apa Terima kasih kabar ya, Kak? Marcella. Iya, saya Marvela. Apa Oke. kabar Kak? Baik, Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya Kakak lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu akhir-akhir ini? Eh, Belum ada sibuk apa-apa ya, baru selesai kuliah kebetulan, jadi akan kembali bekerja di BPS akhir bulan ini. Oke, berarti sekarang masih menikmati masa setelah pendidikan lah ya, Kak. Sebelumnya aku mau Ya, ngucapin selamat dulu udah menyelesaikan S2 di Saudi Arabia ya, Kak. Keren banget. terima kasih. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu, Kakak angkatan berapa di STIS? Waduh, angkatan 54 gitu. Oh, angkatan 54. Berarti nggak beda jauh lah ya. Beda 7 Beda angkatan. berapa tuh? 7 tahun ya kita ya. Ya. Berarti Kakak lulus tahun 2016 ya, Kak, tadi ya? Betul. 2016, kemudian 2017 mulai bertugas di BPS. Oke. Mungkin kita boleh masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. Yang ringan-ringan dulu nih. Kakak kan lulusan tahun 2016 nih tadi dari STIS. Boleh Hmm. ceritain nggak sih, Kak, waktu tahun 2016 itu setelah lulus kegiatannya itu ada apa aja? Terus transisi dari kuliah menuju ke magang dan juga bekerja itu gimana? Oh gitu. Ini saya share materi aja atau gimana nih enaknya? Oh, Kakak ada materi ya, Kak? Oh, kalau gitu boleh sih, Kak. Mungkin bisa di-share materinya dulu aja. Ya, ntar kalau misalnya kelamaan gitu atau misalnya terlalu satu arah, mungkin di stop aja ya. Baik, Kak. Oke, aku izin share screen ya. Udah kelihatan? Sudah, Kak. Hmm. Nah, ini. Jadi tadi pertanyaan dari Marvella terkait dengan apa sih setelah lulus tuh ngapain aja gitu. Nah, saya coba rangkum pengalaman saya sebagai pegawai BPS muda ke dalam satu judul, yaitu adaptasi, kontribusi, dan akselerasi gitu. Em, Sebelumnya mau ini nih, biar ada ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini, saya mau kasih tebak gambar nih kepada teman-teman. Mungkin yang tahu bisa mengisi kolom chat. Kira-kira apa nih? Clue-nya adalah seksi. Woy. Ada yang tahu nggak ini kira-kira apa? Boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira kalau ada yang tahu. Statistisi. Ilham Alifian Firmansyah. Statistisi. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Nomor 7 pasti Ronaldo. Oh, bukan, bukan. Ayo, lagi-lagi. Good. Ah, bukan, bukan. Ayo. Iya, Ronaldo sekarang di Arab Saudi ya. Oke, boleh. Ayo, lagi. 3 orang nih, baru 3 orang. Hanya Geraldine. Baiklah. Jadi, sebenarnya balonku meletus 7. Oke, jadi sebenarnya jawabannya udah tadi kejawab oleh Ilham Alifian Firmansyah. Nanti boleh panitia saya minta nomor HP-nya ya, Ilham ya. Jadi statistisi gitu ya. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah calon wisudawan. Di sini adalah statistisi, ini ada listrik statis di sini. Kemudian ini ada titik kamal tapi cuma sebelah, jadi T aja. Dan ini notasi C, jadi statistisi agak maksa tapi nggak apa-apa. Eh, Jadi teman-teman selamat datang karena teman-teman di sini sudah calon wisudawan dan nantinya akan menjadi seorang statistisi yang digadang-gadang sejak tahun 2012 oleh Harvard Business Review adalah pekerjaan terseksi di abad ini katanya gitu. Dan ternyata menurut riset-riset yang lain termasuk salah satunya ini Teknogen juga menjadi salah satu dari 20 profesi yang berkembang paling cepat gitu di dunia ini. Yaitu ada statistisi di sini, kemudian juga ada data science. Mungkin ada teman-teman di sini yang mengklaim diri mereka sebagai data science nantinya gitu. Jadi apa aja nih yang oh ya, saya juga menyampaikan selamat dari pesan dari Pak
Prof. Setia, dosen kita semua, dalam podcast oleh di APS, beliau menyempatkan kasih pesan kepada teman-teman yang baru lulus bahwa teman-teman di sini tuh sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat gitu, karena sebagai statistisi di sini semakin strategis posisi kita sebagai statistisi karena dibutuhkan dalam berbagai bidang seperti bidang akademik maupun bidang industri maupun di bidang birokrasi, nantinya kita akan berkiprah di sana. Dan nanti ketika teman-teman sudah akhirnya menjadi statistisi, maka akan menjadi seorang PNS, baik itu di BPS maupun di instansi lainnya gitu. Ada 3 tahapan tadi yang ditanya oleh moderator, yang ditanya oleh Marvella terkait dengan apa aja sih yang dilakuin atau apa aja sih sebagai setelah nanti lulus gitu. Di sini saya merangkum ke dalam 3 fase. Ada 3 fase, yaitu yang pertama adaptasi, kemudian fase kontribusi, dan fase akselerasi. Adaptasi di sini adalah tahun pertama nanti teman-teman di BPS sebagai CPNS. Jadi nanti setelah lulus, teman-teman akan mengenal BPS melalui internship atau magang. Setelah itu mungkin masih ada atau tidaknya magang, nanti saya tidak tahu. Mungkin nanti bisa info dari kepegawaian gitu, bisa aja langsung penempatan. Dan setelah penempatan nanti akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar atau istilahnya latsar kita kenalnya. Nanti latsar di Pusdiklat, kemudian ada juga yang latsar dengan online seperti itu. Setelah itu diakhiri latsarnya dengan melakukan proyek aktualisasi. Setelah aktualisasi, maka nanti teman-teman udah berqualified nih istilahnya untuk orang PNS. Nah, maka masuk ke dalam fase kedua, yaitu fase kontribusi. Yaitu di tahun pertama sampai dengan di tahun keempat gitu, karena teman-teman di sini secara aturan dibolehkan untuk melakukan tugas belajar atau biasanya mutasi dan sebagainya, itu biasanya aturannya itu kebanyakan setelah 4 tahun kerja seperti itu. Jadi sebelum 4 tahun bekerja, maka teman-teman berkontribusi secara penuh. Masa semakin mengenal beragam pekerjaan di BPS, ada survei, sensus, dan sebagainya, mulai menapaki karir dengan menjadi pejabat fungsional tertentu. Nanti teman-teman bisa milih tuh berdasarkan pekerjaan, mau fungsional apa gitu. Ada yang fokus, oh saya mau jadi statistisi aja, yang kerjanya ngumpulin data, kemudian menganalisis data, mendiseminasikan data, dan sebagainya. Mungkin ada juga nih teman-teman yang fokus ke Pranata komputer atau di bagian IT seperti itu. Bagaimana mengembangkan suatu sistem untuk pengolahan data dan sebagainya dalam ranah Pranata komputer. Ada juga sekarang BPS membuka fungsional-fungsional lainnya seperti misalnya perencana untuk budgeting, misalnya teman-teman yang suka untuk budgeting, perencanaan kegiatan, dan sebagainya. Ada fungsionalnya. Jadi pekerjaannya fokus ke itu saja, seperti itu. Mungkin ada tambahan-tambahan kerjaan lain, tapi yang akan dinilai menjadi angka kredit adalah dari pekerjaan tersebut. Ada juga fungsional-fungsional lainnya di BPS, seperti itu. Itu kontribusi. Kemudian setelah 4 tahun, maka teman-teman akan dibolehkan untuk mengakselerasi. Baik itu, ini istilah term dari saya, akselerasi. Teman-teman bisa mempercepat karir misalnya dengan fokus wah saya pingin ke struktural, pingin menjadi kepala apa, ketua tim dan sebagainya, atau mungkin yang ingin kuliah di dalam negeri, luar negeri, bisa melakukan tugas belajar sejak 4 tahun itu, atau fokus-fokus lain misalnya mungkin berkeluarga dan sebagainya, mungkin entrepreneurship atau fokus ke mutasi dan sebagainya. Jadi ada 3 part yang nanti akan teman-teman rasakan seperti itu. Begitu, Marvella? Oke. Jadi tadi barusan dijelaskan ya, ada 3 tahapan ketika kita bekerja di BPS. Yang pertama itu adaptasi, kemudian yang kedua kontribusi, dan yang ketiga akselerasi. Berarti kan untuk kami yang baru mau lulus ini, kami akan memasuki fase baru, yaitu adaptasi ya Kak ya. Nah, di adaptasi ini merupakan tahun pertama ketika kita mulai bekerja di BPS, yaitu sebagai CPNS. Nah, kalau dari pengalaman Kak Suryo sendiri, ada nggak sih kendala yang dihadapi ketika kita awal masuk untuk mulai bekerja gitu? Mungkin shock, ada perbedaan rutinitas gitu ketika kita kuliah maupun kita bekerja gitu. Baik. Kita masuk ke fase pertama ya, fase adaptasi. Jadi
nanti teman-teman akan memilih penempatan masing-masing di kabupaten kota. Ada 514 kabupaten kota di Indonesia yang akan nanti teman-teman pilih berdasarkan formasi yang ada, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di pusat, atau di instansi lain ya. Kalau tidak salah sekarang udah ada aturan untuk instansi lain gitu. Nah, saya di sini sudah coba biar tidak subjektif begitu pengalamannya, saya coba tanya-tanya ke teman-teman yang lain juga nih terkait dengan bagaimana adaptasi mereka, masa pengenalan dan pembekalan adaptasi begitu. Sebelumnya, mungkin nanti teman-teman ketika adaptasi akan mengalami masa yang kaget gitu ya, karena berubah nih kebiasaannya dari yang comfort zone, kemudian masuk ke learning zone, dari yang masa warna biru ini menjadi warna hijau. Karena teman-teman akan merasakan zona baru, aktivitas baru, budaya, lingkungan, dan sebagainya yang baru seperti itu. Jadi akan do the same things differently. Jadi yang tadinya ketika kuliah menganalisis data dan sebagainya bisa, kalau bingung bisa nanya temen, atau bisa di tempat yang nyaman seperti itu di kos-kosan misalnya atau di perpus. Nah nanti ketika kerja akan menghadapi menganalisis data tapi di tempat yang baru nih. Kemudian nanti manfaatnya akan dirasakan secara langsung nih oleh instansi atau oleh dinas dan sebagainya, akan nanti mendiseminasikannya ke pemda-pemda seperti itu. Jadi akan mengalami learning zone di sana. Ada juga teman-teman akan merasakan do thing that scares you, merasakan hal-hal yang mungkin teman-teman akan takut gitu ke depannya gimana. Mungkin ada yang belum pernah keluar Jawa misalnya, tiba-tiba penempatan ternyata di Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya misalnya, atau misalnya yang biasanya nggak pernah ngekos nih, belum pernah ngekos ternyata harus ngekos jauh dari orang tua, gitu. Jadi akan menghadapi masa-masa yang sulit seperti itu, penempatan. Bahkan saya sendiri dulu baru pernah dengar kabupaten tempat penempatan saya dulu ketika ini formasi keluar, terus kayak wah ada namanya kabupaten ini gitu. Ternyata setelah searching wah di sana ada nih misteri tentang Kuyang, tentang Saranjana dan sebagainya. Saya dulu penempatan pertama di Kalimantan Selatan ya. Jadi karena Kalimantan kan yang belum pernah ke Kalimantan mungkin identiknya dengan waduh nanti ada apa-apa nggak ya di sana, atau ada Saranjana kota misterius yang sempat viral itu dan sebagainya. Jadi akan ada ketakutan-ketakutan di sana dan akan melakukan something for the first time. Mungkin akan berkoordinasi dengan Pemda, tiba-tiba rapat yang mana kalian gak nyiapin apa-apa, tiba-tiba ditanya, bagaimana pendapatnya Mas Suryo tentang kebijakan ini? Nah, jadi kayak langsung akan merasakan hal-hal yang pertama kali seperti itu, first time gitu, kontribusi nyatanya gitu. Nah, terkait dengan isu yang dihadapi, saya coba melakukan riset kepada teman-teman saya, pegawai muda. Saya dapat respon sekitar 500 teman-teman saya nanya nih isu apa yang mereka hadapi gitu. Ternyata setelah dari essay yang mereka isi, kemudian saya coba word cloud-kan, ada 3 part di sini yang mungkin saya bagi ke dalam 3 hal yang mereka hadapi. Yaitu yang pertama terkait dengan beban. Mungkin di sini maksudnya beban kerja seperti itu kali ya. Karena misalnya ketika kuliah kita udah ada silabus atau udah ada ritme yang biasa kita lakukan. Jadi kita sudah siap nih terkait dengan beban yang akan kita hadapi. Kita harus, ketika mau UTS, kita harus belajar SKS dan sebagainya, atau KSM dan sebagainya. Tapi ketika kerja nggak gitu. Bisa aja tiba-tiba banyak banget, brek. Satu hari harus mengerjakan beberapa survei, atau pagi harus datang ke lapangan, kecamatan yang jauh, 2 jam perjalanan, siangnya harus rapat sama Pemda dan sebagainya. Jadi ada masa-masa transisi itu gitu. Kita menghadapi beban yang mungkin kaget buat kita, sehingga yang kedua ini bawahnya waktu, sehingga kita harus mengalokasikan waktu dengan uh, memplotkan prioritas-prioritas kita seperti itu. Itu bagian pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pegawai yang di atas ini. Mungkin ada yang menghadapi pegawai. Karena kan kalau misalnya kita kuliah biasanya seumuran, mungkin ya teman-teman seumuran, atau mungkin kalau yang nggak seumuran mungkin ya nggak banyak lah seperti itu. Nah ketika bekerja nanti kita akan menghadapi pegawai yang beda umurnya nih. Ada yang baby boomer, ada yang mungkin generasi X, ada yang milenial seperti itu yang mana beda-beda gitu.
identifikasinya seperti itu atau identitasnya gitu. Jadi akan merasakan ya kita harus adaptasi terhadap pegawai yang berbeda itu, maupun baik itu berbeda secara umur, berbeda jenis kelamin, berbeda kultur seperti kebiasaan dan sebagainya gitu. Yang terakhir, yang ketiga, ini part ada terkait dengan budaya. Ya mungkin kaget dari budaya itu karena kita penempatan, misalnya teman-teman yang rumahnya tadinya di Sumatera, kemudian ternyata harus penempatan di daerah timur, maka akan menghadapi budaya-budaya baru seperti itu. Misalnya ada unggah-ungguh atau ada tata krama yang harus dijunjung di suatu daerah gitu, dan kita harus memegangnya gitu. Jadi em, budaya ini akan menjadi isu yang nantinya akan kita hadapi seperti itu. Nah, ini saya coba gambarkan terkait dengan beban kerja. Jadi saya coba tanya, bebannya maksudnya gimana nih? Emang kalian disuruh bekerja di hari libur atau di malam hari dan sebagainya? Saya coba tanya mereka. Ternyata hmm, teman-teman saya dari 560 pegawai muda yang bekerja kurang dari 10 tahun di BPS, itu mereka bekerja di hari libur itu nggak selamanya gitu. Jadi cuma ya sekitar 50%-an aja lah gitu. Misalnya dari weekend ada 2 hari, ya kadang sehari disuruh kerja. Atau misalnya dalam 8 hari dalam 1 bulan, 4 harinya disuruh berangkat gitu. Karena ada mengejar pekerjaan yang harus diselesaikan. Itu hari libur. Kemudian bekerja pada malam hari juga kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ini maksud malam hari adalah setelah jam kerja. Misalnya jam kerja sampai jam 4. Nah, ternyata harus stay di sana sampai dengan jam 6 atau sampai dengan jam 5 seperti itu. Itu ada satu dari 2 pegawai gitulah, bisa katakan seperti itu. Untuk yang bekerja di pagi hari tidak begitu banyak, dan self benefit di sini maksudnya kalian harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan kantor itu nggak banyak. Maksudnya kayak tidak harus melakukan seperti itu. Mungkin harus mengeluarkan karena sistemnya mungkin ketika bekerja teman-teman akan menghadapi sistem reimbursement, yaitu kita harus keluar dulu nanti akan diganti istilahnya gitu. Dan ada juga bekerja di luar tupoksi. Ini proporsinya juga cukup sama dengan hari libur dan malam hari. Jadi bekerjanya nggak cuma misalnya karena kita statistisi, tadi kan fungsional statistisi. Jadi saya nggak mau nih ngerjain kerjaan-kerjaan misalnya berkaitan dengan pengolahan seperti itu, karena saya statistik nggak gitu, karena nyatanya banyak dari teman-teman kita juga yang mengerjakan pekerjaan di luar tupoksi, jadi jangan kaget terkait itu. Kemudian hal kedua tadi terkait dengan pegawai, di sini sebenarnya ada banyak riset yang menyatakan bahwa kalau kalian bekerja dan menghadapi orang-orang baby boomer atau misalnya dengan pemimpin-pemimpin, maka kalian akan menghadapi orang-orang yang memiliki personality yang gelap. Ada 3 personality gelap gitu, istilahnya gitu dalam psikologis gitu. Ada 3 personality yang gelap, yaitu yang narsisme, yang mereka kayak nyari pengakuan dari orang lain seperti itu. Ada psikopat yang nggak punya empati terhadap orang lain seperti itu, atau Machiavellianism gitu. Artinya itu orang yang memanipulasi orang lain, dan itu erat kaitannya dengan pemimpin seperti itu. Katanya di workplace itu sangat identik dengan seperti itu. Nah, di BPS kira-kira gimana ya? Apakah seperti itu atau enggak gitu? Karena kenyataannya mungkin nanti teman-teman ketika bekerja akan menghadapi rekan-rekan kerja yang atau senior-senior yang suka mengeluh di sosial media gitu, katanya wah pimpinan kayak gini nih, katanya pusat kayak gini nih dan sebagainya gitu. Kenyataannya begitu nggak ya di BPS gitu. Nah, saya coba kasih gambaran gitu. Ternyata dari 560 pegawai muda di BPS itu nggak merasakan seluruhnya kayak gitu. Malah lebih banyak yang tidak merasakan dark personality tadi gitu. Karena ini contohnya, 3 dari 4 pegawai muda merasa bahwa atasan mereka di kantor adalah orang yang baik dan murah hati. Seperti itu. Jadi nggak ada narsisme di sana. Baik. Atasan langsung ya maksudnya di sini. Kemudian mereka bisa diandalkan dan kompeten atasannya gitu. Jadi nggak kayak, wah kita habis lulus dari setis, terus kita lebih pintar daripada atasan kita. Enggak. Ternyata atasan juga bisa diandalkan gitu. Karena pengalaman mereka yang lebih banyak dan jauh lebih mahir daripada kita dalam survei-survei maupun sensus di BPS seperti itu. Dan juga ada lebih banyak orang-orang pegawai muda, misalnya ini ya bisa dikatakan 3 dari 6 atau 1 dari 2 pegawai merasakan bahwa atasan mereka tuh menyenangkan dan bikin betah di kantor gitu. Jadi
tidak riset-riset yang tadi yang sudah dilakukan mungkin di US ataupun negara-negara maju ataupun yang keluhan-keluhan yang ada di sosial media yang dilakukan oleh senior-senior mungkin ya atau oknum-oknum tertentu itu tidak selamanya terjadi demikian seperti itu karena nyatanya dari 560 pegawai muda BPS yang saya coba tanyakan nyatanya merasakan kabar baik itu gitu. Jadi nanti setelah teman-teman sudah melakukan apa ya apa tadi adaptasi seperti itu maka nanti akan ikut latsar, kemudian aktualisasi dengan lingkungan yang baik, maka akan teman-teman kalau atas izin Tuhan, maka teman-teman dapat dinyatakan menjadi seorang PNS dengan sumpah PNS seperti gambar yang ada di tayangan ini. Gitu. Jadi itu adalah masa pertama gitu. Jadi istilahnya setelah kalian nanti TMT istilahnya itu, atau terhitung mulai tanggal untuk bekerja di BPS atau instansi lain, nanti setelah penempatan akan menghadapi isu-isu tadi. Setelah menghadapi isu yang tadi, teman-teman bisa menghadapi dengan lingkungan kerja dan bisa adaptasi dengan baik, bisa melakukan aktualisasi, menyelesaikan aktualisasi itu kayak apa ya? Kayak skripsinya CPNS gitulah. Jadi teman-teman diminta melakukan suatu proyek pekerjaan, menyelesaikan suatu isu, setelah itu selesai, dibuat laporan, maka teman-teman akan dilantik menjadi seorang PNS. Jadi gajinya udah penuh. Nanti yang tadinya CPNS gajinya belum penuh, kalau nggak salah 70 atau 75%, nanti akan menjadi PNS yang gajinya 100%. Seperti itu. Itu adalah masa adaptasi. Begitu. Begitu mungkin, Marvela. Oke, ini menarik banget ya. Terutama survei yang tadi kakak udah paparkan, yaitu survei yang pegawai muda BPS. Ternyata surveinya menunjukkan bahwa senior-senior di BPS itu mereka baik, terus murah hati, kompeten, dan juga menyenangkan dan juga bikin betah. Jadi teman-teman di sini mungkin yang sekarang lagi overthinking ya, nanti gimana nih di penempatan, apakah senior-seniornya galak, senior-seniornya mungkin tidak membantu gitu, tenang aja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kak Surya, ternyata senior kita di kantor itu baik-baik semua. Oke, ini masih berkaitan sama yang barusan Kak Surya jelaskan. Peluang dari lulusan STIS untuk dapat penempatan di luar daerah asalnya atau di luar daerah home base-nya itu kan bisa dibilang besar ya, Kak. Bahkan tadi Kakak juga sempat sampaikan bahwa Kakak baru dengar nama kabupaten atau kota yang ditempatkan pertama kali itu gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih cara kita membangun relasi yang baik dan juga sehat dengan orang-orang baru di tempat penempatan kita nanti, khususnya dengan senior-senior kita di kantor gitu. Walaupun mereka tadi baik-baik ya, cuman dari kitanya bagaimana kita harus bersikap gitu kalau menurut Kakak. Mungkin ada tips dan trik dan juga do's and don'ts khusus dari Kakak. Terkait dengan apa yang harus dilakukan agar kita bisa mungkin ada satu konsep yang sampai sekarang saya masih belajar yang dulu saya dapetin waktu mata kuliah TKB, Teknik Komunikasi Bermasyarakat di tingkat 4. Ada suatu konsep komunikasi yaitu rapport, 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 di mana kita ketika ingin kepada lingkungan kita atau kita ingin kepada orang lain seperti itu, walaupun generasinya jauh atau jenjangnya jauh, itu kita melakukan raport atau kita nyari nih sesuatu yang sama antara kita dengan beliau, sehingga nanti kita bisa menjalin hubungan lewat situ. Contohnya, realnya mungkin yang saya rasakan ketika baru penempatan, kepala seksi saya dulu adalah seorang perempuan. Dulu kayak apa ya, kepribadiannya tuh sangat beda lah dengan saya gitu. Namun saya coba tetap cari-cari nih apa nih yang kira-kira sama sehingga nanti ketika ngobrol bisa lebih masuk atau mungkin lebih bisa lebih enak lah gitu ketika berkomunikasi atau berrelasi gitu. Ternyata kita sama-sama ketika sarapan beli di pecel pecel sayur pecel di warung yang sama gitu. Jadi sejak saat itulah kayak akhirnya kita ngobrol, wah Mbak ternyata beli di sini juga Mbak, kayak maksudnya kayak akhirnya ngobrol dan jadi sharing terkait menu, kemudian selain di situ kalau tutup kita harus nyari di mana, jadi mulai-mulai hal-hal kayak gitu akhirnya kita terjalin nih ketika ngobrol enak gitu. Jadi beliau pun kadang nitip ke saya begitu. Jadi kayak karena ada hubungan timbal balik di situ, jadi ketika ngobrolin pekerjaan akan lebih masuk gitu ketika udah istilahnya kenal dengan lebih enak ya karena udah punya raport di sana sehingga ya udah masuklah ke sana gitu. Jadi salah satu konsep mungkin yang
Pertama, yang karena kita tentu akan berbeda kultur, berbeda budaya gitu dengan orang-orang di tempat kerja kita nanti, kita jangan fokus ke perbedaannya, kita fokusnya aja ke kesamaan aja gitu. Mungkin teman-teman yang kayak nanti berkolaborasi dengan mitra yang bukan pegawai BPS secara secara kalau kita kan pegawai BPS yang PNS gitu. Nah, nanti ada mitra yang mana pegawai secara kontrak atau secara project-project tertentu. Nah, itu mereka tuh sebenarnya ujung tanduk BPS yang mana kita harus in dengan mereka gitu. Kadang mereka tuh merasa minder kepada kita yang baru penempatan. Jadi kita yang harus kayak masuk ke mereka. Mungkin kita olahraga bareng atau misalnya kayak makan bareng dan sebagainya gitu. Jadi kita cari sesuatu yang sama gitu, aktivitas yang sama atau kesukaan yang sama, topik bahasan yang sama, begitu sih salah satunya. Oke, itu ya teman-teman, tolong dicatat. Jadi cara kita bersikap atau kita mau lebih akrab lagi dengan orang-orang di sekitar kita, ini berarti nggak cuma berlaku untuk nanti di penempatan ya, maksudnya untuk senior-senior, tapi juga untuk ke semua orang. Caranya adalah dengan teknik rapor tadi. Artinya kita mencari similarities atau kesamaan dengan orang tersebut. Dan orangnya nggak harus, apa ya, dari hal-hal yang simple aja gitu. Jadi kita bisa kayak tadi contohnya kakaknya suka beli pecel atau ngajak olahraga bareng, makan bareng, dan seterusnya. Oke, ini aku mau agak sedikit geser nih Kak ke topik berikutnya. Jadi aku sempat beberapa kali ngobrol sama kakak tingkat yang udah penempatan sekarang. Mereka itu bilang bahwa kerja itu beda sama kuliah. Dalam artian kalau kuliah kita itu lebih punya banyak waktu untuk mengeksplor diri kita sendiri, terus untuk melakukan hal yang kita suka, untuk melakukan hobi kita dan segala macam. Sementara karena kerja, jadi waktu untuk diri kita sendiri itu lebih terbatas gitu, karena ada tuntutan pekerjaan, seperti yang tadi beban kerja dan lain-lainnya gitu. Nah, gimana tanggapan kakak terkait hal ini, dan gimana sih supaya kita punya waktu untuk diri kita sendiri gitu, walaupun kita nanti mungkin lebih sibuk saat bekerja. Oke, mungkin kita udah mulai bahas yang setelah adaptasi ya fase kedua yaitu fase kontribusi. Saya boleh share sedikit? Oleh Kak, silakan. Oke, jadi kita sudah membahas mengenai masa kerja gitu. Ketika kerja kita akan punya kebiasaan yang berbeda, kita punya aktivitas yang berbeda dan sebagainya. Atau di sini saya gambarkan sebagai fase yang kedua, yaitu masa kontribusi, yaitu masa eksplorasi Indonesia lebih luas dan mengenal BPS lebih dalam gitu. Karena teman-teman nanti akan mengenal Indonesia yang sebenarnya ketika penempatan di daerah. Saya juga banyak belajar dari hal itu, kayak wah ternyata Indonesia tuh indah loh, ternyata banyak hal yang perlu kita berkontribusi di dalamnya untuk Indonesia dan sebagainya gitu melalui penempatan ini gitu. Jadi mengenal Indonesia lebih luas gitu. Nah sebelumnya mungkin saya ingin ngadain kuis nih. Ada 3 warna di sini. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya clue atau punya apa nih maksud dari 3 warna ini, dan clue-nya adalah main project. Ada yang tahu nggak kira-kira? Boleh unmute? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Mungkin yang punya clue apa maksud dari 3 warna ini ya gitu. Boleh unmute, nanti akan mendapatkan hadiah Mungkin boleh dari saya. dijawab secara langsung ya teman-teman. Ya, Jamilatul Fitria Kumala, boleh unmute? Iya, Kak. Hmm, apa nih maksudnya 3 warna ini nih? Itu sensus yang dilaksanakan oleh BPS, Kak. Apa tuh? Ada sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Ya, sensus penduduk tiap apa tuh? Angka berakhiran 0. Hmm, oh, Tahun berakhiran 0. betul. Terima kasih Ya, Jamilatul. ya, sama-sama, Kak. Oke, terima kasih. Jadi benar banget tadi yang dikatakan oleh Jamlatul bahwa em, ada main project yang mungkin terkenal ketika kita orang BPS di tahunya mungkin oh ada 3 sensus gitu. Ada 3 sensus di sini. Tapi kenyataannya ketika kita bekerja kita tidak cuma berhadapan dengan sensus saja. Ada ratusan survei yang mungkin kita lakukan. Em,
Ya nggak kita semua sih, kayak paling ya yang sosial mungkin fokusnya ke bagian Sakernas, Susenas, dan sebagainya. Mungkin yang produksi akan fokus yang lain seperti itu. Jadi secara gambaran besar kita akan lebih banyak berkutat dengan survei rutin maupun survei ad hoc yang akan kita hadapi di BPS. Atau saya eksekutif summary-nya, saya summary ke dalam beberapa gambar ini. Nanti ketika teman-teman bekerja akan menghadapi eh, beberapa jenis kegiatan ini, seperti pelatihan petugas. Pelatihan petugas misalnya nanti teman-teman akan diminta untuk datang ke provinsi, kantor provinsi, atau ke pusat, misalnya ke Bandung biasanya, atau ke Jakarta, ke Jogja, dan sebagainya untuk pelatihan suatu survei. Kita digodok konsepnya di sana, kemudian akan kita share kepada petugas-petugas lapangan, seperti itu. Nah, akan ada kegiatan pendataan lapangan nanti, baik itu pendataan yang ke rumah tangga, ke unit usaha, ke konstruksi, ke pertanian, ke sawah, dan sebagainya gitu. Ada pengolahan data juga di sini nanti ketika di BPS, yaitu teman-teman harus ngentri data satu-satu di depan komputer dan sebagainya, kayak mengolah datanya, mengimputasi kalau misalnya ada yang kosong atau yang kurang dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ada juga nih bersama Pemda. Nanti mungkin teman-teman diminta untuk nemenin kepala kantor untuk rapat bersama Pemda. Jadi diminta sarannya, harus kebijakan yang kayak gimana nih kira-kira, atau harus evaluasinya harus yang kayak gimana nih gitu. Jadi akan berhadapan dengan Pemda atau dinas-dinas di kabupaten, di provinsi maupun di pusat. Kemudian rilis publikasi, teman-teman akan, dulu saya merasakan gimana membuat buku, saya sendiri yang buat gitu, dari mulai ngonsepin datanya, kemudian ngetik-ngetik, ngata-ngatain datanya, kemudian layouting, bikin covernya, dan sebagainya, sampai bikin buku final gitu, buku publikasi. Sehingga nanti ketika udah diunggah di website BPS Kabupaten Kota atau provinsi atau pusat, nanti teman-teman merasakan, wah, udah rilis nih publikasi kita gitu. Dan ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti pojok statistik ini, yaitu kegiatan yang mungkin bekerja sama mahasiswa atau ya kegiatan ad hoc lainnya seperti itu. Jadi ada banyak aktivitas di BPS yang mana tadi dari pertanyaan tadi terkait dengan apa nih tipsnya atau apa nih clue-nya harus dilakukan. Menurut Buana tahun 2023 ada reminders yang kita bisa pegang, yaitu emas, egalitarian, multitalenta, aktif, dan spiritualism. Emas. Egaliter, artinya kita setara dengan semuanya. Kita semua setara, kita semua sama, kita memiliki kesempatan dan derajat kontribusi yang sama, termasuk hak dan kewajiban. Jadi teman-teman jangan merasa eksklusif gitu ketika nanti penempatan. Ini sering banget dapat dapat masukan atau dapat saran dari senior. Kalau penempatan pertama tuh jangan eksklusif, jangan merasa nggak gabung nih sama mitra-mitra kerja, sama orang-orang di kantor seperti itu, karena kita semua setara, kita tuh sama aja gitu. Jadi jangan merasa, wah aku lulusan STIS, terus ada mungkin yang nggak lulusan STIS, atau ada yang mungkin cuma lulusan SMA menjadi mitra, terus kayak kamu merasa nggak nyambung sama dia, jadi nggak gabung gitu. Kayak jangan merasa hal tersebut, karena ada egaliter di sana. Kita harus merasa setara dengan teman-teman di kantor kita gitu, karena itu keluarga kita yang di perantauan nantinya gitu. Kemudian multitalenta di sini, yaitu mengembangkan diri kita tidak hanya pada satu subjek saja. Misalnya ada yang jagonya running data, tapi running data aja, jangan seperti itu. Tapi belajarlah pula cara diseminasi, misalnya cara bikin poster, itu sangat kepake tuh, misalnya cara belajar Canva, misalnya cara gimana nih meletakkan gambar-gambar, atau cara bikin infografis dan sebagainya gimana gitu. Teman-teman yang generasi Z mungkin lebih jago seperti itu ya. Jadi kita harus lebih belajar hal lain yang di luar passion kita, subjek kita. Misalnya kita jago statistik, tapi belajarlah pula manajerial, olahraga, seni, dan sebagainya. Jadi kita multitalenta seperti itu. Kemudian ada aktif di sini. Jadi secara proaktif menggerakkan diri sendiri agar gak mager, dan juga lingkungan melalui advokasi gitu. Misalnya kita berusaha untuk terus belajar, kita gabung dengan komunitas dan sebagainya. Jadi ketika penempatan mungkin nanti dulu saya merasakan
kaget gitu ketika penempatan di kabupaten kota dari Jakarta yang sangat hiruk pikuk. Kemudian saya penempatan di kabupaten kota di kabupaten di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut yang sepi gitu karena itu jadi tempat lewat doang orang-orang kalau misalnya mau ke kota baru gitu. Jadi Tanah Laut jadi tempat lewat doang dan gitu kayak sepi banget gitu. Jadi malah jadi banyak galau dan bingung gitu ketika awal-awal penempatan gitu. Jadi em, solusinya salah satunya yaitu dengan aktif ini. Kita proaktif nyari komunitas di sana. Kira-kira ada nggak ya komunitas misalnya kayak ngajar-ngajar di pelosok gitu. Atau mungkin yang teman-teman suka olahraga cari komunitas lari, komunitas renang, komunitas apalah dan sebagainya, basket dan olahraga lainnya atau mungkin komunitas-komunitas lain. Jadi kita harus proaktif gitu. Dan yang terakhir dan yang paling utama adalah S-nya nih, spiritualism gitu. Jadi kita harus memperkuat spiritual kita atau religius kita sebagai arah atau pedoman kita dalam memutuskan, dalam melakukan setiap kegiatan, sikap, dan perilaku sehari-hari kita. Begitu. Jadi itu mungkin yang terkait dengan ketika kita baru pertama kerja terus apa nih yang harus kita pegang yaitu emas tadi yaitu egalitarian kita harus merasa sama setara dengan teman-teman kita dengan lingkungan kita gitu. Kemudian ada M yaitu multitalenta, kita belajar hal-hal baru seperti itu, jangan cuma itu aja kita jagonya. Kemudian A yaitu aktif secara proaktif, kita bergabung, kita mengadakan diri sendiri dan orang lain itu. Dan S yaitu kita spiritual kita dikuatkan seperti itu. Jadi ada emas tadi tipsnya. Begitu untuk Marvella. Oke, baik Kak. Berarti yang bisa aku highlight di sini, ketika kita memasuki fase baru setelah adaptasi tadi, kita akan memberikan kontribusi kita yang terbaik untuk lingkungan kerja kita ya, yaitu Badan Pusat Statistik. Nah, di sini gimana caranya supaya kita bisa melakukan kerja yang optimal, tapi juga tidak meninggalkan waktu buat diri kita sendiri, terus kita tetap bisa mengeksplor diri kita bisa mengembangkan skill-skill kita yang lain di luar pekerjaan, itu tadi seperti yang sudah kakak paparkan, yaitu dengan caranya disingkatnya emas, seperti itu. Oke, itu tadi untuk kontribusi. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga ya, Kak. Yang ketiga itu tadi ada akselerasi. Di tahap ini kita bisa memilih nih, apakah kita mau mempercepat karir sebagai prioritas kita, atau kita mau lanjut atau fokus ke pendidikan lebih lanjut, atau mungkin kita mau fokus ke hal-hal lain, seperti misalnya keluarga, dan yang lainnya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman. Tadi di CV Kak Suryo, kita sama-sama udah lihat bahwa Kak Suryo ini berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 di Saudi Arabia ya Kak, di luar negeri. Nah, kelihatannya teman-teman di sini sangat tertarik untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kayaknya udah semangat dari sekarang gitu, Kak. Jadi pengen tahu nih, boleh nggak sih sharing-sharing tentang gimana pengalaman kakak waktu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan magister di luar negeri dan persiapan apa saja yang perlu dilakukan, khususnya untuk kita gitu dari sekarang. Oke. Terkait dengan studi di luar negeri, ini sangat align ya dengan materi yang saya siapin. Jadi ketika akselerasi memang banyak nih teman-teman yang ketika saya tanya dari teman-teman pegawai muda yang bekerja dari 1 tahun sampai 10 tahun bekerja di BPS, itu banyak yang nanya, kan saya nanya, kamu mau nggak ngembangin diri atau kamu nggak kuliah lagi seperti itu. Dan jawabannya ternyata 88% dari mereka tuh kayak menjawab dengan sangat yakin, tentu saya mau gitu. Jadi 9 dari 10 pegawai muda di BPS itu ingin mengembangkan diri mereka gitu. Jadi teman-teman banyak temannya nih, intinya itu satu pertama yang harus dipegang. Kalian banyak temannya yang mau mengembangkan diri seperti itu. Dan kenapa mengembangkan diri? Kenapa mereka sangat mau, sangat pingin? Karena sebanyak 4 dari 5 pegawai muda ingin sekolah lagi karena untuk belajar hal baru. Jadi alasannya pingin belajar hal baru gitu, nggak cuma belajar yang tadinya dari S1 aja, mungkin pingin belajar dari subjek baru, atau jurusan yang baru, atau di tempat yang baru, dan sebagainya, seperti itu. Sisanya mungkin satu dari 5 pegawai itu karena ingin meningkatkan karir ya, karena ada alasan yang untuk naik ke 4A harus memiliki gelar S2 dan sebagainya untuk tuntutan pekerjaan seperti itu. Jadi
sebenarnya mengembangkan diri yang tadi dikatakan itu tidak cuma melalui akademik saja, yaitu kuliah lagi atau sertifikasi, ada sertifikasi statistisi, data science dan sebagainya, atau melalui short course. Teman-teman nanti bisa mengikuti itu. Ada juga hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri, yaitu others help dan pengembangan diri secara mandiri. Other help di sini maksudnya adalah teman-teman mencari mentor, mungkin senior di tempat kerja, atau senior yang teman-teman kenal, kalian approach senior tersebut, boleh nggak saya jadi mentinya gitu, belajar dari beliau terkait dengan apa nih yang harus dikembangin, apa yang harus dipelajari. Soalnya tiap-tiap orang kan pasti memiliki kapasitas atau modal yang berbeda. Jadi kayak apa nih di part apa yang saya harus belajar gitu, mungkin personal brandingnya atau di bagian statistiknya atau di hal lain gitu. Jadi mentor ini sangat bermanfaat untuk kita mengembangkan diri sesuai dengan diri kita seperti itu. Bisa juga kita bergabung dengan komunitas. Setelah ini akan ada slide mengenai komunitas pegawai muda di BPS untuk mengembangkan diri. Kalian bisa bergabung di sana untuk setidaknya walaupun belum 4 tahun kerja, belum boleh kuliah, tapi setidaknya udah tahu nih info-infonya dulu gitu. Apa sih yang harus disiapin, bagaimana nyiapinnya, siapa-siapa aja awardee-nya, gitu-gitu. Jadi udah tahu. Dan dari sana juga dapat networking. Jadi dapat nih orang-orang yang kira-kira bisa kita approach, misalnya kita mau bikin essay untuk daftar kuliah, oh bisa minta tolong, boleh direview nggak, seperti itu. Jadi melalui hal tersebut kita dapat networking gitu. Atau juga kita bisa mengembangkan diri secara mandiri. Melalui konferensi gitu atau kompetisi misalnya project atau lomba gitu. Itu teman-teman bisa ikuti. Banyak kok pegawai BPS yang biasanya ikut kegiatan-kegiatan lomba secara rutin, misalnya lomba EJAVEC, lomba WJS atau kayak yang diadakan oleh Bank Indonesia seperti itu, atau ya lomba-lomba yang diadakan oleh Pemprov gitu untuk mengembangkan diri sehingga lebih update nih tentang isu-isu terkini dan sebagainya, atau melalui konferensi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, karena banyak banget konferensi yang fully funded atau kalian dibayari sepenuhnya, bahkan bisa dapat uang saku istilahnya gitu. Jadi teman-teman bisa gabung melalui konferensi tersebut, bisa belajar dan sebagainya. Jadi ada 3 yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan diri melalui akademik atau sekolah lagi, sertifikasi atau short course, kemudian kita bisa melalui other self atau pertolongan orang lain, istilahnya gitu, melalui mentor, komunitas maupun networking, dan juga ada pengembangan diri secara mandiri, yaitu konferensi, mengikuti project atau lomba dan sebagainya. Untuk komunitas di BPS, ini ada komunitas pengembangan diri, yaitu komunitas pengembangan diri, istilahnya sharing beasiswa di sini, teman-teman bisa follow Instagramnya. Di sana ada sharing baik itu terkait dengan kuliah, beasiswa, kemudian short course dan pengembangan diri lainnya yang teman-teman bisa ikuti sehingga nanti berada di lingkaran orang-orang yang mau mengembangkan diri gitu. Kalau udah berada di lingkaran itu kan kita pasti akan termotivasi lah setidaknya gitu karena kita udah punya teman di sana. Jadi kayak ketika kita mempersiapkan sesuatu, kita udah punya teman, jadi kayak nyiapin bareng-bareng. Lu udah nyiapin apa nih buat kuliah atau buat short course atau sebagainya, atau dapat info-info terbaru terkait dengan short course dan sebagainya gitu. Jadi saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk follow Instagram sharing beasiswa seperti itu. Jadi itu terkait dengan mengembangkan diri. Terus ada pertanyaan tadi dari Marvella terkait dengan apa nih yang perlu disiapin. Kalau untuk saat ini sebenarnya yang persiapan dari jauh sebenarnya saya ingat pesan dari Kak Kadir. Mungkin ada yang diajar oleh Mas Kadir di sini mungkin. Beliau adalah pegawai di BPS Pusat. Beliau waktu menulis buku bersama teman-teman sharing beasiswa tadi memesankan bahwa bahasa Inggris adalah kunci. Jadi persiapan bahasa Inggris bisa disiapkan dari jauh-jauh hari untuk teman-teman yang mau kuliah, short course, dan sebagainya. Baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Karena untuk beasiswa dalam negeri juga diperlukan syarat bahasa Inggris, syarat TOEFL, IELTS, TOEIC, dan sebagainya. Misalnya syarat berapa, walaupun kayak 500 atau 450 syaratnya. Mungkin lebih rendah daripada yang di luar negeri. Tapi tetap aja itu perlu persiapan untuk bahasa Inggrisnya gitu. Jadi persiapan apa nih yang bisa dilakukan sejak awal adalah persiapan bahasa Inggris gitu. Dan tadi mungkin melalui mencari mentor,
atau bergabung dengan komunitas, ya dan sebagainya gitu. Tadi ada 3 cara begitu. Oke, thank you Kak. Ini sangat mencerahkan pikiran aku dan teman-teman ya. Jadi ternyata persiapan untuk melanjutkan pendidikan itu bisa dilakukan dari sekarang. Misalnya kita cari network, terus kita bisa eh, follow tadi Instagramnya sharing beasiswa biar kita nggak ketinggalan info-info beasiswa, terus juga pendidikan di S2 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga kita jadi semakin termotivasi karena kita berada di lingkaran orang-orang yang sama-sama tujuannya untuk melanjutkan pendidikan gitu. Nah, masih lanjut sama pertanyaan terkait pendidikan lebih lanjut ini, Kak. Apakah ada prosedur untuk melanjutkan pendidikan? Karena kan kita statusnya masih ikatan dinas gitu selama masa 9 tahun itu ke depan. Dan apakah ada syarat periode tahun kerja sebelum kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut? Atau misalnya ketika kita kuliah ini, apakah ada syarat-syarat prestasi selama di D4 atau D3 yang saat ini kita jalani gitu untuk melanjutkan S2? Seperti itu, Kak. Hmm. Untuk melanjutkan pendidikan formal itu kalau setahu saya syaratnya 4 tahun bekerja ya untuk tugas belajar. Jadi ada 2 cara untuk melanjutkan pendidikan formal, yaitu izin belajar dan tugas belajar. Untuk izin belajar, yaitu untuk yang mereka kuliah, em, tempat kuliahnya itu kalau nggak salah kurang dari 70 kilometer dari kantor mereka, gitu. Dan mereka harus tetap bekerja sehari-hari. Jadi misalnya dari Senin sampai Jumat tetap harus ke kantor, mungkin biasanya hari Sabtu mereka kuliah, seperti itu. Beberapa teman saya melakukan izin belajar, jadi yang mereka penempatan di provinsi, karena biasanya di ibu kota provinsi ada universitas, jadi mereka kuliah di sana ketika hari Sabtu, seperti itu. Jadi em, mereka tetap bekerja, namun juga kuliah, seperti itu. Itu kalau untuk izin belajar itu, kalau nggak salah 2 tahun sudah dibolehkan untuk izin belajar. Jadi ketika udah 1 tahun menjadi PNS, kan 1 tahun CPNS, 1 tahun PNS, maka itu 2 tahun, maka kalian udah dibolehkan izin belajar. Itu setahu saya. Mungkin kalau terkait dengan aturan secara resminya atau aturan terbarunya, teman-teman bisa tanyakan ke kepegawaian gitu nanti ketika bekerja. Untuk tugas belajar atau yang benar-benar meninggalkan kantor untuk belajar, untuk kuliah, itu minimal adalah 4 tahun bekerja. Jadi teman-teman harus sudah 4 tahun bekerja, baru nanti dibolehkan untuk mengambil ijazah atau meminta em, soft copy ijazah dan sebagainya dari kampus. Kemudian itu yang akan digunakan untuk mendaftar. Jadi teman-teman bisa tugas belajar setelah 4 tahun bekerja, em, mendaftar, kemudian nanti bisa meninggalkan kantor untuk kuliah lagi gitu, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Baik, Kak. Lalu untuk yang tadi, misalnya apakah ada syarat-syarat misalnya minimal IPK ketika kita eh, berkuliah di kampus Politeknik Statistika STIS atau enggak gitu untuk melanjutkan ke S2? Hmm. Kalau sejauh yang saya tahu dan dari pengalaman saya dan teman-teman sih nggak ada ya untuk IPK minimal berapa gitu. Dulu mungkin ketika saya awal-awal bekerja, dibilang katanya di atas 3,5 boleh kuliah cepet-cepet gitu. Tapi ternyata nyatanya memang aturan secara tertulisnya 4 tahun bekerja gitu. Jadi kita nggak bisa menuntut itu karena ada aturannya gitu. Jadi eh, nggak ada sih syarat berkelak. Maksudnya kayak harus IPK di atas 3 atau 3,5 atau sebagainya. Em, Kalau dari BPS nggak ada gitu. Tapi aturan itu mungkin berkaitan sama universitas yang akan kita daftar atau beasiswa yang kita daftar gitu. Jadi em, ada syarat-syarat mungkin minimal 3,3 atau minimal 3,0 seperti itu yang atau 2,5 dan sebagainya atau 2 gitu. Syarat-syarat mungkin universitas tertentu yang mensyaratkan IPK di S1-nya harus berapa seperti itu. Tapi untuk dari aturan kantor sih setahu saya nggak ada sih. Oke, udah terjawab ya. Jadi rasa penasaran ya teman-teman. Apakah ada syarat-syarat minimum gitu, misalnya prestasi yang
harus kita capai ketika kita akan melanjutkan. Ternyata kalau dari BPS-nya nggak ada, tapi mungkin saja syarat itu dibutuhkan ketika kita mendaftar ke universitas yang akan kita tuju nanti. Nah, di sini juga ada titipan pertanyaan, Kak. Mungkin banyak yang penasaran ketika kita melanjutkan studi di tempat lain, misalnya di S2 baik di dalam negeri maupun di luar negeri, apakah ketika masa studi itu akan memotong masa ikatan dinas kita gitu, atau itu nanti kita dianggap apa ya, mungkin semacam vakum gitu, lalu kita akan melanjutkan ikatan dinas ini ketika nanti kita sudah lulus dari kampus pendidikan lanjut kita. Saya kurang tahu sih ya untuk itu gitu. Jadi mungkin itu bisa tanya ke kepegawaian. Namun setahu saya yang saya pahami adalah ketika kita mau S2, itu misalnya saya kan 4 tahun ya. Nah, ketika 4 tahun kita mau ketika 4 tahun kita kan masih ada TGR yang harus kita tanggung. Ketika kita 4 tahun sebelum kuliah. Misalnya taruhlah 100 juta. Misalnya ya, misalnya 100 juta. Terus ketika nanti selesai kuliah S2, TGR tersebut akan bertambah karena teman-teman ketika S2 dapat gaji dan dapat tunjangan kinerja. Jadi tetap dapat gaji dan dapat TK selama kuliah. Maka itu ketika selesai kuliah kalian akan dihitung lagi nih TGR-nya gitu, dihitung ulang. Jadi akan bertambah TGR-nya tergantung besaran beasiswa masing-masing. Jadi beasiswanya mungkin yang di Amerika akan berbeda dengan TGR yang mereka kuliah yang di misalnya saya di Arab Saudi, atau beda lagi sama yang kuliah di Indonesia seperti itu, atau beda lagi yang di Inggris, Australia, beda-beda gitu. Jadi nanti ketika udah kuliah S2 selesai, maka TGR-nya akan updated terhadap TGR yang baru gitu. Tapi untuk masa ikatan dinasnya kayaknya ini sih itu yang masa kuliah tuh kehitung sih. Kayak misalnya saya kan 9 tahun setelah 2016. Jadi harusnya selesai pada tahun berapa ya? 9 ditambah 2016, 2025. Nah, tapi karena nambah 2N+1 dari 2 tahun, jadi 2025 ditambah 5 tahun, jadi 2030. Mungkin kayak gitu ya. Saya juga nggak tahu sih pastinya. Mungkin bisa tanya ke kepegawaian saya nggak hafal terkait dengan aturan secara detailnya. Ini Oke. nanya TGR, kenapa? Nanya ini. Kenapa nih kira-kira nih? Oke, terima kasih Kak infonya. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari teman-teman ya. Apakah ada beasiswa untuk melanjutkan studi kalau dari Badan Pusat Statistik atau beasiswa itu disediakan dari eh, penyedia lain gitu? Maksudnya bukan dari Badan Pusat Statistik dan bagaimana kebijakannya? Mhm. Ada banyak banyak sekali beasiswa yang tersedia untuk teman-teman ketika mau kuliah. Kalau dari BPS sendiri ada beasiswanya. Namun kalau dibuka oleh BPS biasanya kayak setahun sekali atau setahun sekali sih mungkin ya atau setahun 2 kali gitu. Atau mungkin yang BPS bekerja sama dengan instansi lain. Misalnya BPS bekerja sama dengan Bappenas, nanti akan ada pengumumannya. BPS bekerja sama dengan Kemenkominfo, ada tuh nanti misalnya kayak gitu. Tapi selain itu, kita juga bisa daftar beasiswa-beasiswa yang tidak di-provide oleh BPS. Karena kan biasanya mata kuliahnya tercakup tertentu aja ya, gitu. Misalnya yang disediain oleh BPS, atau karena kerjasamanya spesifik tertentu saja. Jadi kita juga bisa daftar beasiswa yang lain yang kita mau. Misalnya ada beasiswa LPDP, gitu, atau beasiswa Chevening, atau Fulbright, atau AAS atau beasiswa pemerintah negara yang akan kita tuju seperti itu. Jadi peluang untuk beasiswa besar sekali dan ada banyak sekali beasiswa yang teman-teman bisa coba. Namun mulai tahun kemarin ada aturan terkait mata mata kuliah atau jurusan yang kita ambil ketika kita kuliah gitu. Jadi mungkin constraint-nya hanya itu. Untuk beasiswanya tidak ada constraint, mau beasiswa apa aja boleh. Yang penting adalah jurusannya. Jurusannya harus yang ditentukan atau yang dibolehkan oleh BPS terkait dengan kebutuhan kompetensi pegawai masa kini gitu. Oke, thank you Kak. Terus juga boleh nggak sih minta tips dan trik gimana sih caranya untuk nyari beasiswa yang tepat dan juga kampus yang tepat gitu untuk melanjutkan pendidikan? Kayaknya kakak soalnya banyak pengalaman kan untuk beasiswa, terus juga untuk melanjutkan di kampus impian gitu. Jadi boleh sharing-sharing ke kita, Kak.
Hmm, kalau jurusan, mungkin kalau jurusan tergantung masing-masing ya. Em, kan minat kita beda-beda ya. Ada yang suka mungkin ke arah public policy, ada yang suka ke isu-isu kependudukan, atau ekonomi, atau statistik, data science, atau yang kayak ke arah manajemen, komunikasi, apalagi ya, akuntansi, kebijakan publik, dan sebagainya. Itu kan masing-masing ya. Jadi, em, ketika mengambil jurusan, tidak, kalau saya sih yang penting mengenal diri aja gitu. Kalian sukanya apa, ya itu yang dilakuin gitu. Karena ketika kuliah, kalian nggak cuma selesai ketika diterima kuliah aja gitu, karena kalian harus menghadapi minimal ya 1 tahun atau 2 tahun ketika kuliah kalian harus menghadapi itu gitu. Kalian harus selesai dari kuliah itu. Misalnya ketika belajar statistik ya kalian harus kayak malam-malam begadang untuk belajar statistik lagi, kalkulus lagi, statmat dan sebagainya gitu. Ketika mengambil jurusan statistik, mungkin jurusan yang development studies, kalian harus belajar tentang isu-isu kemiskinan, isu-isu kultural seperti itu. Jadi kayak kalian akan apa ya? Kalau kata senior saya, salah satu mentor saya bilang bahwa ketika kita ngambil jurusan, pastikan bahwa kita mau malam-malam jam 3, jam 2 bangun untuk baca buku atau baca jurnal tentang jurusan tersebut gitu. Jangan sampai kita nggak nyaman nih ketika udah ngambil jurusan tertentu, tapi kita nggak bisa survive di dalamnya gitu. Jadi terkait dengan jurusan, intinya itu sih untuk em, mengenal diri masing-masing. Kalau untuk beasiswa, em, tips dari saya sih coba sebanyak-banyaknya aja sih. Kalau soalnya kalau beasiswa itu kan bisa aja yang universitas mereka udah cakup beasiswanya, tapi banyak juga yang universitas tapi tidak cakup beasiswa. Mm. Jadi ada yang universitas tidak mencakup beasiswa. Jadi universitas aja beasiswanya belum ada. Jadi kalian harus daftar sendiri lagi untuk beasiswanya gitu. Dan untuk beasiswa sehingga kalau untuk beasiswa tips saya sih coba sebanyak-banyaknya gitu. Karena biasanya bukaannya tuh bareng-bareng gitu. Kayak ketika udah 4 tahun kerja, udah dapat ijazah, udah dapat tes bahasa Inggris gitu, kalian bisa daftar dalam bersamaan, misalnya LPDP, Bappenas, em, apa AAS, Chevening, dan sebagainya. Itu beasiswanya bisa daftar bareng-bareng. Dan pengalaman saya dan teman-teman juga kayak gitu sih, kayak ya coba diketuk aja semuanya gitu. Nanti dapatnya yang mana ya rezeki kita nanti lihat gitu. Tapi masing-masing juga sih. Ada yang coba satu-satu gitu, fokus satu-satu. Ada yang kalau saya pribadi sih mending karena karena apa ya? Karena saya sudah ingin sekali kuliah gitu. Jadi dulu saya mencoba sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin teman-teman yang tidak begitu urgen untuk berangkat bisa dicoba satu-satu aja gitu. Begitu sih. Oke, thank you, Kak. Itu ya, teman-teman. Jadi untuk jurusan, silahkan teman-teman bisa explore minat dan bakat teman-teman. Teman-teman itu tertarik di jurusan atau di bidang studi apa. Sementara untuk beasiswa, kalau dari Kak Suryo, tips dan triknya adalah coba aja sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti ada yang jadi rezeki kita, seperti itu. Nah, ini ada yang eh, ada pertanyaan Kak yang dititipin ke aku karena ini masih relate sama yang barusan kita bahas, jadi aku izin untuk menanyakan ya Kak. Jadi, bagaimana jika penempatan di kabupaten yang nggak ada universitas di kabupaten atau kota tersebut, tetapi kita ingin ambil izin belajar? Apakah diperbolehkan untuk mutasi ke provinsi? Atau kasusnya malah kita jadi nggak bisa mengambil izin belajar sama sekali? Em, Baik. bukan kayak gitu. Setahu saya bukan apa sistematikanya bukan gitu sih. Karena kita mau izin belajar kita pindah gitu. Kayaknya em, reasoningnya untuk pindah itu agak kurang kuat ya menurut saya. Tapi kayak karena kita ada di posisi kantor tersebut sehingga kita bisa kuliah. Jadi intinya gitu. Jadi apa ya? Em, Pak Sestama pernah bilang ke saya bahwa kalian kuliah itu bukan hanya untuk pribadi diri kalian sendiri, tapi karena kalian sudah menjadi pegawai BPS, ya kalian kuliah untuk juga mengembangkan kompetensi pegawai BPS. Intinya untuk mendorong instansi secara em, keseluruhan, maksudnya secara em, kolektif,
sebagai pegawai BPS gitu. Intinya kita mendukung kemajuan BPS karena itu kita mau belajar gitu. Jadi konsepnya kita kuliah bukan hanya untuk mengembangkan diri sendiri untuk kepentingan sendiri, tapi juga untuk BPS gitu. Jadi pun untuk izin belajar ini, kita izin belajar untuk mengembangkan BPS gitu. Ketika kita di kantor provinsi, kebetulan kita bisa izin belajar, ya bisa gitu. Namun untuk yang di kabupaten kota, mungkin nggak ada kampusnya, em, mau nggak mau ya kita belum bisa izin belajar gitu. Namun ada juga mungkin yang angkatan saya yang dia mengambil UT, Universitas Terbuka, tapi saya kurang tahu sih itu untuk gimana gitu. Jadi mungkin bisa konsultasi kepada kepegawaian masing-masing. Nanti di setiap kabupaten kota, setiap provinsi, kantor provinsi ada kepegawaian yang mana teman-teman nanti bisa eh, konsultasi sama kepegawaian itu di provinsi. Kayak kita boleh nggak tugas belajar, aturannya kayak gimana dan sebagainya. Izin belajar maksud saya gitu. Oke, thank you, Kak. Jadi udah terjawab ya untuk tadi yang nanya. Jadi sistemnya itu bukan kita mutasi ke provinsi untuk mengikuti izin belajar, tapi ketika kita udah ada di suatu tempat penempatan dan di situ ada kampus yang mungkin mumpuni dan kita bisa berkuliah di situ untuk lebih lanjutnya, makanya kita diberikan izin belajar seperti itu. Oke, nggak kerasa. Ternyata waktu ngobrol-ngobrol kita selama 1 jam ke belakang sudah selesai. Jujur banyak banget hal-hal yang aku dapetin selama talk show barusan. Untuk hal-hal yang aku highlight secara garis besar, untuk fase bekerja di BPS itu ada 3. Yang pertama ada adaptasi. Nah, di sini ada satu quote yang tadi disampaikan Kak Surya dan aku suka banget, yaitu do the same things differently. Artinya ketika kita di kuliah cenderung belajar teorinya dan juga prosedurnya, nah sementara di kerja ini kita akan lebih banyak untuk prakteknya gitu, untuk menghadapi data real. Kemudian yang kedua, kontribusi. Di sini kita akan berkutat dengan survei sensus rutin yang dilaksanakan oleh BPS, dan kita juga selain bekerja, kita masih bisa mengembangkan diri kita sendiri. Jadi tetap dapat kok guys untuk work-life balance-nya. Dan yang terakhir, untuk akselerasi, di fase ini kita akan memilih prioritas kita, baik itu kita mau mempercepat karir, untuk meningkatkan jenjang pekerjaan kita, atau kita ingin fokus ke pendidikan lebih lanjut, atau mungkin kita memiliki fokus lain, yaitu misalnya ada keluarga dan juga lain-lain gitu. Terima kasih banyak Kak, sebelumnya aku dapat banyak hal. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat. Dan pastinya sharing ini bakal menjadi bekal yang berguna dan juga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua di sini. Nah, berhubung talk show-nya udah selesai, saya selaku moderator pamit undur diri. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Tapi setelah ini, untuk sesi bareng Kak Suryo itu belum berakhir, karena bakal ada sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh MC, yaitu Atoilah Zaki Ramdhani. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ato untuk masuk ke sesi selanjutnya. Silakan, Tok. Oke, terima kasih Marvella. Nah, kayak yang udah dijelasin sama Marvella tadi, kalau sesi bareng Kak Suryo itu belum selesai nih teman-teman. Jadi akan ada sesi tanya jawab buat teman-teman semua. Siapa tahu nih masih ada yang penasaran dan pengen tanya langsung ke Kak Suryo. Dipersilakan buat menggunakan fitur Raise Hand seperti yang udah dijelasin di tata tertib di awal. Atau bisa juga nanya-nanya lewat link Slido yang udah di-share sama teman-teman panitia di kolom chat. Mungkin aku persilakan dulu buat teman-teman yang mau nanya lewat raise hand dulu. Boleh? Sok. Mari Sebelumnya nunggu. Kak Suryo, tadi itu materinya masih ada lagi atau udah? Udah sih, udah. Nanti mungkin penutup ada beberapa pesan dari teman-teman. Oke, boleh. Sembari nunggu mungkin dari Slido bisa di Ya, kita. boleh mungkin dari Slido, dari operator kalau mau di-share. Ini kita lihat dari top top pertanyaan nih Kak. Pertama, ada berapa gaji fresh graduate nanti? Nah, mungkin dari itu dulu, Kak Suryo. Berapa ya? Mungkin banyak yang kepo-kepo nih. Termasuk yang kayak tunjangan kinerjanya, gaji pokoknya, kayak kotornya itu dapatnya berapa itu?
Saya nggak tahu nih. Mungkin teman-teman bisa cari kali ya. Saya nggak hafal berapa gaji gitu. Kayak eh, teman-teman bisa cari nanti ketika kalian yang D4. Nah, ini udah dibantu nih oleh Pak Supasi 8,2 juta. Eh, jadi kita gaji itu sebenarnya sangat terbuka. Kalian bisa mengecek gaji atasan, mengecek gaji teman-teman berdasarkan golongan dan pangkat orang lain gitu. Jadi ketika nanti teman-teman penempatan untuk yang D4, kalian akan em, berada di golongan 3A. Kemudian karena belum fungsional, jadi grade-nya masih grade 6. Jadi bisa dicari aja berapa gaji PNS 3A kemudian ditambah dengan tunjangan kinerja untuk grade 6 BPS. Jadi tunjangan kinerja tiap instansi beda-beda. Eh, jadi yang dilihat BPS-nya kalau kalian bertugas di BPS. Mungkin kalau yang di instansi lain bisa dicari sendiri. Jadi grade-nya 6 atau mungkin di total mungkin sekitar itu 8,2 gitu. Atau ya seperti mungkin sekitar itu ya. Saya nggak paham juga. Hmm, Nah, itu Bisa. mungkin udah dibantu sama teman yang ada di kolom chat tuh, Kak Supasi, mungkin sekitar 8,2 juta, atau teman-teman semua bisa cek sendiri, kayak yang dijelasin sama Kak Surya tadi, tunjangan kinerjanya berapa, terus buat gaji pokok 3A itu berapa. Nah, ini Pak, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Bagaimana tips buat bisa lanjut S2 secepat mungkin? Em, Ya itu tadi mengikuti syarat aja, mengikuti aturan. Misalnya kita 4 tahun bekerja, jadi setelah 4 tahun kita bisa langsung mengajukan, misalnya TMT kalian adalah Januari 2020, berapa tuh? 2023, misalnya Januari 2023, kalian terhitung menjadi CPNS. Maka mulai Januari 2024 kalian udah bisa nih meminta ijazah ke STIS. Nah itu mungkin dari Desember bisa disiapin tuh surat-suratnya. Eh, dan yang paling penting adalah izin kepada atasan. Jadi sebelum kalian mengajukan atau mendaftar, kalian harus sudah sounding dulu ke atasan kalian, ke kantor, kepala kantor, ke teman-teman kantor bahwa kalian mau kuliah. Karena kan kalau misalnya kalian kuliah akan meninggalkan kantor ya, jadi akan harus dicari nih penggantinya siapa ya yang bisa cover kerjaannya dan sebagainya. Jadi kita nggak hidup sendiri, jadi kita harus kayak sounding juga ke atasan kita jauh-jauh hari, kayak kita besok 4 tahun mau langsung kerja gitu. Jadi dulu saya gitu, makanya saya ketika 4 tahun langsung saya Januari itu dapat ijazah, langsung daftar. Di bulan Mei saya sudah langsung dapat visa untuk berangkat kuliah seperti itu. Jadi eh, dan apa ya? Dulu ini sih yang tugas belajar di angkatan saya ada tiga anak kami mempersiapkan bareng-bareng sejak Januari itu dan alhamdulillah kita berangkat di semester pertama di tahun pertama kita boleh kuliah gitu. Jadi tipsnya mungkin itu ya jauh-jauh hari sounding pertama itu, kemudian yang kedua em, disiapkan ketika kita sudah qualified untuk memperoleh persyaratannya gitu secara aturan. Gitu. Maaf Kak, ada yang nanya lagi nih. Kalau misal dari atasan itu apakah dia langsung di ACC atau bagaimana tuh Kak Oh tentu enggak. untuk persyaratannya? Ya gitu. Kan maksudnya bukan nggak di ACC ya, maksudnya bisa aja beliau ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Misalnya di BPS tersebut kita nggak pernah nih sharing knowledge, misalnya hanya kita dan saya sendiri gitu yang bisa ngeran data. Maka kita akan sulit tuh misalnya untuk kuliah karena ketika kita kuliah nanti yang akan ngeran data siapa gitu kan. Pertimbangan-pertimbangan kayak gitu yang mungkin akan dipertimbangkan oleh atasan. Jadi penting banget buat teman-teman juga ketika misalnya mau ada pertimbangan untuk kuliah, selain sounding ke atasan, juga kita harus berbagi nih kepada junior-junior kita nanti. Kita jago apa, kita bagi gitu. Jadi ilmunya jangan cuma buat diri sendiri, sehingga ketika kita pergi, misalnya pergi untuk kuliah, udah ada nih yang gantiin gitu. Sesimpel misalnya kayak dulu misalnya saya nge-MC. Yang MC di kantor saya biasanya saya aja gitu. Saya sama teman saya harus saya bagi nih cara nge-MC kayak gitu. Jadi mulai sejak tahun ketiga saya sudah coba ada junior yang coba uh, nge-MC gantiin-gantiin saya gitu. Jadi dia belajar juga. Kemudian kita diskusi bareng terkait dengan itu cara nge-MC yang baik dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal simpel kayak gitu yang mungkin jadi pertimbangan atasan untuk memperbolehkan atau tidak gitu. Jadi tidak semata-mata ketika kita ngajuin langsung oh ya silahkan ya gitu. Tapi ada pertimbangan karena kan tadi balik lagi kita kuliah kan untuk
kantor, kita kuliah untuk BPS. Jadi em, kalau kita kuliah ternyata menghambat kinerja kantor, ya mungkin perlu pertimbangan dari atasan begitu. Oke, makasih Kak. Ini masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin lebih ke pengalaman kali ya. Bagaimana cara mengatasi rasa insecure atau unworthy gitu yang terus terjadi di momen-momen tertentu? Misal, kayak IPK turun, nggak masuk 10 besar, bahkan sampai penempatan nanti gitu Kak. Kalau dari Kak Suryo sendiri gimana? Mengatasi rasa insecure, bersyukur kali ya. Em, Sebenarnya setiap kejadian yang ada di dalam hidup kita tuh kan, kalau kata Bu Yulias, saya dulu diajar oleh Bu Yulias, ya ini benar banget nih kata hari Ramadan, bersyukur aja. Eh, Hari Ramadan, saya tulis dulu namanya ya. Oke, jadi bersyukur aja. Dulu kata Bu Yulias itu ketika saya pelajaran psikologi, dia bilang bahwa setiap kejadian yang ada di kehidupan kita itu sebenarnya netral sifatnya. Kita kejadian tersebut akan bersifat negatif atau positif itu tergantung bagaimana respon kita terhadap kejadian itu. Jadi misalnya kita IPK rendah, mungkin ada yang IPK-nya lebih rendah dari kita, tapi mereka ya udah fine-fine aja, bahagia aja gitu, karena menganggap itu hal yang bukan negatif. Beda sama kita yang lebih tinggi IPK-nya tapi merasa itu negatif. Itu kan jadi kayak setiap kejadian itu netral. Jadi balik lagi ke kitanya, ketika ada suatu kejadian yang mungkin bisa bikin kita insecure, dijadiin hal positif aja, dicari aja hal positif. Pasti ada hal positif di sana gitu, yang bisa kita pelajari dari sana. Itu yang pertama. Mungkin cara yang kedua bisa dengan dulu saya ketika kuliah penempatan di kabupaten kesepian banget, kayak merasa insecure juga. Eh, Dulu saya dapat tips dari mentor saya untuk bikin note terkait apa yang disyukuri sehari-hari. Jadi ketika selesai kerja, ketika jam 4 gitu, saya nulis nih di note kecil, kertas kecil, apa nih yang saya syukuri dari pekerja di BPS kabupaten tersebut. Oh, saya bertemu dengan orang baru misalnya. Saya jadi tahu cara misalnya mengendarai motor kopling gitu, kayak hal-hal kecil kayak gitu kita tulis, kemudian kertas tersebut kita kumpulin gitu. Nanti ketika kita merasa sangat insecure, kita buka-buka lagi tuh. Jadi kayak akhirnya kita bisa bersyukur, oh banyak ya hal-hal positif yang kita dapetin gitu. Itu cara kedua. Cara ketiga, em, mungkin dengan adanya afirmasi. Kalau di psikologi ada konsep namanya afirmasi. Kita coba diem, kita merem gitu, kita bayangin ada future self kita di samping kita gitu. Ada orang orang yang kita sendiri gitu, tapi masa depan kita yang mana kita bayangin sukses dan sebagainya di samping kita, dan dia ngasih kita puk-puk gitu, istilahnya ngasih kita ketenangan, udah tenang aja, ntar bakalan berlalu kok gitu. Suatu saat nanti lu akan ngebayangin bahwa oh yang dulu cuma gitu doang kok, biasa aja, nggak perlu dibikin insecure gitu. Itu mungkin salah 3 dari tips banyak cara yang bisa kita lakukan gitu. Karena tiap orang beda-beda ya caranya. Terus Kak tadi kan nyinggung soal penempatan. Kalau dari Kak Suryo sendiri, gimana sih tips atau tips and trick gitulah buat milih penempatan di kabupaten atau kota? Apa sesuai dengan minat sendiri aja atau gimana? Itu gimana Kak? Mungkin preferensi masing-masing ya. Kalau saya sendiri pertimbangannya mungkin wilayah, dulu saya yang jadi apa ya, karena BPS ini erat kaitan, apalagi kita yang muda biasanya akan apa ya, diminta untuk ke kecamatan-kecamatan yang jauh gitu biar kita kenal. Jadi dulu saya pertimbangannya adalah cari wilayah yang relatif tidak luas gitu. Dan itu pertama, kayak jadi yang sempit dulu saya milih Kalimantan Selatan karena yang di Kalimantan itu yang paling kecil gitu kan istilahnya gitu. Kemudian dipilih juga yang mungkin pegawainya udah banyak gitu. Kayak beban kerjanya kita tidak banyak kalau misalnya pegawainya yang dikit masing-masing. Tapi saya dulu yang paling pertama adalah yang itu tadi, wilayahnya kecil dan mudah untuk pulang gitu. Kalau dulu kan saya Kalimantan Selatan, milih di kabupaten kota yang dekat sama ibu kota provinsi biar mudah pulangnya gitu. Itu sih dulu itu pertimbangannya. Juga kayak nanya-nanya senior gitu, nanya orang tua baiknya kayak gimana gitu. Gitu-gitu sih.
Terus Kak, ini juga tadi ada pertanyaan. Eh, kan Kakak awal pertama penempatan itu kan dari Kalimantan Selatan. Terus ceritanya gimana nih? Kalau kok bisa tiba-tiba sekarang udah di BPS Pusat aja? Boleh ceritain dikit nggak Kak? Hmm. Saya dulu penempatan pertama tahun 2017 di BPS Kabupaten di Kalimantan Selatan. Em, Kebetulan ketika aktualisasi saya cukup menjadi sorotan. Jadi eh, salah satunya dikenal sama orang-orang pusat dan orang-orang provinsi. Sehingga waktu itu saya udah diminta untuk ke provinsi dan ke pusat setelah selesai aktualisasi. Jadi 1 tahun bekerja gitu. Namun ketika 1 tahun bekerja, BPS Kabupaten masih butuh tuh waktu itu, masih belum ada penggantinya istilahnya gitu. Jadi saya belum bisa mutasi apa-apa gitu. Dan ya saya merasa fine juga dengan itu karena merasa ilmu yang di kabupaten kota belum belum cukup mumpuni lah dulu, surveinya masih dikit pengalamannya gitu. Jadi saya belajar lagi gitu di kabupaten kota 2 tahun. Kemudian ketika 2 tahun ada junior yang datang, langsung kita belajar bareng-bareng. Saya sharing knowledge terkait dengan apa yang saya lakukan di seksi saya. Dulu masih ada seksi, jadi dulu ada seksi statistik sosial. Nah, dulu saya penempatan di situ di kabupaten, ada junior yang datang. Nah, saya sharing terkait dengan bagaimana bikin publikasinya, survei-surveinya, dan sebagainya gitu. Jadi setelah sharing, saya dimutasi ke provinsi dulu gitu, karena membantu untuk sensus penduduk di provinsi. Saya diamanai untuk menjadi ketua eh, markas komando untuk sensus penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga waktu itu ngebantu di provinsi, karena saya diamanai untuk itu, jadi fokus ke situ. Setelah selesai tugas saya, maka saya bisa pindah ke pusat, begitu. Jadi em, caranya gimana, tipsnya gimana, sebenarnya rezeki masing-masing ya. Cuma yang penting kita ya 100% aja ketika kita melakukan pekerjaan gitu. Dan juga kayak pertimbangkan bahwa ketika kita bekerja, kita tidak hanya bekerja untuk diri sendiri gitu, tapi kita kan sebagai ASN kontribusi untuk Indonesia. Jadi pertimbangkan juga jangan kayak masih baru pingin mutasi atau gimana gitu ya. Ya mungkin ada keinginan, cuma setidaknya kita belajar dulu lah di sana gitu. Oke, makasih Kak Suryo. Mungkin aku kasih kesempatan lagi buat teman-teman yang mau nanya langsung ke Kak Suryo pakai fitur Raise Hand dengan ngomong langsung dari teman-teman yang ada di Zoom. Apakah ada pertanyaan? Boleh dari dia. Sok. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Ato atas kesempatannya dan Kak Suryo atas sharingnya. Saya mau bertanya, Kak. Pertama, mungkin terkait hal yang cukup, mungkin pertama terkait hal yang cukup realistis gitu ya. Saya tuh penasaran sih, Kak, sebenarnya. Kan pernah bantu-bantu untuk kegiatan di Jakarta. Terus sudah tahu tuh, Kak, kayak translok dan sebagainya di Jakarta gitu. Apakah itu tuh sama gitu sama di daerah? Terus yang kedua, mungkin terkait ini Kak, apakah BPS atau pegawai di BPS itu boleh misalnya punya pekerjaan lain? Misalnya sekarang kan kita lagi booming-boomingnya kayak afiliator di Shopee gitu atau content creator yang mana terkadang mereka menerima endorse dan juga mendapat penghasilan lebih dari situ. Nah, apakah sebenarnya boleh seperti itu atau ada larangannya? Mungkin dua itu sih, Kak. Terima kasih, Kak, sebelumnya. Mm. Terima kasih pertanyaan dari Dea ya tadi ya. Em, yang pertama terkait dengan transtok atau mungkin istilahnya kayak income yang kita dapetin, beda nggak sih antara di Jawa atau di Kalimantan, di Sulawesi dan sebagainya gitu ya. Istilahnya gitu ketika kita mengerjakan suatu project. Em, Sepaham saya itu ada istilahnya SBM, standar biaya minimal, minimum atau apa gitu, yang pokoknya aturan aturan terkait dengan pembiayaan ketika kita melakukan kegiatan di berbagai wilayah di Indonesia, mau baik itu di lokal di kabupaten kota maupun perjalanan dari kabupaten kota ke provinsi maupun dari kabupaten kota ke pusat atau ke Jakarta, itu ada standar-standarnya gitu. Jadi em, tidak sama untuk di berbagai apa namanya istilahnya perjalanan dinasnya gitu, nggak sama gitu. Cuma untuk misalnya honor project itu biasanya sama kalau honor. Karena kan kalau honor kan udah ditentuin anggarannya biasanya kayak per provinsi gitu atau per kabupaten kota. Em, itu mungkin correct me if I'm wrong. Jadi
Setahu saya itu. Jadi ada biaya atau ada income-income yang kita sama setara se-Indonesia, ada juga yang beda-beda gitu, tergantung em, apa anggaran yang sudah ditentukan atau direncanakan oleh Biro Perencanaan seperti itu. Jadi secara umum jawabannya beda gitu. Itu. Kemudian yang kedua pertanyaan terkait boleh nggak sih kita bekerja itu uh, beberapa bulan lalu baru ada webinar dari BKN terkait dengan ini. Jadi PNS secara umum dibolehkan untuk melakukan pekerjaan entrepreneur gitu kayak dia dibolehkan untuk melakukan pekerjaan yang lain asal um, apa pekerjaan lain tersebut tidak mengganggu pekerjaan kita sebagai PNS gitu. Kan mungkin ada yang kayak bekerjanya di malam hari gitu, yang mana itu di luar apa di luar kita ketika tugas PNS. Ada yang mungkin bekerjanya kayak ya itu di malam hari atau di weekend aja, itu kan boleh-boleh aja gitu. Misalnya ngajar les atau tadi afiliator dan sebagainya. Yang penting nggak mengganggu jam kerja kita karena balik lagi apalagi Dea ini kan Muslim ya, jadi eh, seorang Muslim itu kaitannya bagaimana dengan kita akad atau bagaimana perjanjian seorang Muslim, yaitu kita udah berjanji kita akan bekerja sebagai BPS dari jam sekian sampai jam sekian, maka kita harus fokus ke pekerjaan tersebut gitu. Jadi jangan kayak wah karena kita bekerja juga di saham gitu misalnya jam kerja kita buka-buka saham gitu-gitu. Em, Apalagi ada pekerjaan ya di PPS gitu ya. Jadi jangan sampai akad kita akan rusak karena kita bekerja di bekerja yang bukan pekerjaan utama seperti itu. Begitu mungkin ya jawabannya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, jawabannya. Terima kasih, Kak Ato. Oke, sama-sama dia. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, udah jam 3 juga, udah mau asar. Sorry banget buat teman-teman yang tadi udah nanya di Slido, karena nggak bisa kebaca semua, dan yang dibaca, yang kebaca-kebaca aja. Mungkin dari Kak Suryo tadi katanya ada closing statement dari Kak Suryo, dipersilakan Kak. Em, ada sedikit pesan dari teman-teman saya, pesan dari senior. Ini kelihatan ya slide-nya ya? Terlihat Kak. Oke. Pesan dari senior untuk junior tercinta. Jadi kemarin ketika saya mensurvei juga saya meminta pesan dari mereka dari ratusan teman-teman. Namun saya rangkum hanya dua saja gitu. Di sini ada W senior. eh, Dia berpesan bahwa bekerjalah dengan tujuan ibadah dan keberkahan. Jadi seolah-olahnya apapun, mungkin gajimu bukan hanya nominal yang kamu terima setiap bulan, tetapi juga kesehatan yang kamu peroleh, lingkungan yang menyenangkan, keluarga yang membagian, itu semua juga rezeki. Jadi jangan berpatokan hanya pada gaji-gaji aja ketika kita bekerja gitu. Mungkin TK-nya nggak naik-naik, atau gajinya segitu-gitu aja. Mungkin rezeki kita bukan di material itu, gitu. Tapi rezeki kita mungkin di waktu yang luang ada untuk keluarga atau lingkungan yang menyenangkan atau kesehatan yang kita peroleh itu juga rezeki. Itu pesan dari W. Kemudian pesan kedua dari INQ, generasi sekarang memang harus diakui mentalnya tidak sekuat generasi terdahulu, katanya gitu. Tetapi jangan selalu dijadikan alasan untuk lari dari pekerjaan. Karena INQ ini bilang katanya melihat pengalaman beberapa junior seolah-olah menjadikan mental health sebagai alasan untuk kabur dari pekerjaan. Katanya mentalnya kena lah atau depresi dan sebagainya gitu. Namun itu hanya self proclaim, mungkin kayak gitu kali ya yang maksud di INQ. Jadi jadikan setiap pekerjaan yang diberikan menjadi kesempatan untuk ekspor kemampuan. Intinya yang ingin dipesankan oleh INQ adalah selalu melihat hal positif dari apa yang terjadi gitu. Jadi jangan jadikan um, apalagi generation gap menjadi suatu alasan untuk kita lari dari pekerjaan begitu. Itu pesan dari INQ dan ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk berbagi. Mungkin teman-teman nanti yang ingin bertanya atau um, kontak saya lebih lanjut bisa melalui email, profile page saya di situ, atau melalui Instagram. Buat teman-teman yang mau juga silakan bisa di-share apa yang didapatkan, insight-insight yang diperoleh dari diskusi kita pada sore hari ini melalui Instagram, mungkin nanti di tag kami atau STS juga 61. Ya, siapa tahu bisa ada hal-hal positif yang dibagikan untuk lingkungan sekitar kita gitu.
juga ada hadiah nih buat teman-teman yang nanti men-share insight tertentu dari hasil share kita, ada hadiah yang sudah disiapkan begitu. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk berbagi. Baik, terima kasih banyak Kak Suryo. Nah, sesi tanya jawab udah usai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang bertanya. Buat teman-teman yang masih penasaran, bisa nanya-nanya dan memberikan insight dari akun sosial media yang udah dikasih sama Kak Suryo kemarin, maaf, yang barusan. Semoga teman-teman semua udah nggak penasaran lagi dan nantinya bisa lebih siap menghadapi dunia kerja. Nah, selanjutnya akan ada pemberian sertifikat buat narasumber yang akan diberikan langsung oleh Wakil Ketua Tingkat Angkatan 61. Kepada Ilham Alfian Firmansyah, kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Kak Suryo. Oke, saya Ilham. Mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak buat ilmu yang diberikan siang ini. Banyak hal yang bermanfaat dari materi yang Kakak berikan, terutama dari pentingnya adaptasi, kontribusi, dan juga akselerasi. Terus mungkin buat teman-teman pasti bakal berguna juga buat menambah insight kita sebelum mulai bekerja yang sebentar lagi akan kita mulai. Eh, Terakhir banget sebagai kenang-kenangan dan ucapan terima kasih. Ini ada sertifikat Kak, jadi mohon diterima dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk ilmunya dan juga semoga sukses selalu ya Kak ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Kak. Ya, makasih banyak, Dava. Ya. Ilham Alfian. Ya, saya mewakili Dava. Davanya lagi kurang enak badan katanya tadi Kak. Siap. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ilham. Nah, sebelum acara ini ditutup, dimohon kepada para hadirin atau teman-teman semua untuk nggak meninggalkan Zoom. Dan itu ada presensi di kolom chat. Bisa teman-teman isi dulu presensi buat kehadiran webinar siang hari ini. Dan jangan meninggalkan Zoom dulu karena habis ini akan ada sesi dokumentasi. Jadi dimohon buat teman-teman semua menggunakan virtual background atau kalau nggak hidupin aja kameranya, kita foto bareng sama Kak Suryo. Kepada Caca selaku si dokumentasi, kami persilakan Caca. Ya, izin memimpin dokumentasi ya teman-teman. Silakan yang belum aktifkan kameranya, mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu. Kita tunggu 1 menit kurang. Oke, izin memimpin dokumentasi ya. Untuk yang pertama, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya tidak ada yang mengaktifkan kamera. Mungkin kita dukung lagi, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Caca. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Suryo atas sharing pengalamannya dan semua jawaban-jawaban yang udah diberikan, insight-insight yang udah diberikan. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua dan sehat selalu buat kakak serta dilancarkan semua urusannya. Nah, buat teman-teman semua, sesinya webinar belum kelar nih. Akan ada ice breaking untuk mengisi Mentimeter yang udah disediakan dari panitia. Mungkin dari panitia bisa di-share buat Mentimeternya. Udah ya, jaga kesehatan ya, jangan pada nakal. Sok bisa di-scan dulu buat link Mentimeternya. Atau mungkin dari teman-teman panitia bisa dibantu buat share melalui kolom chat.
Nah, ini ada banyak nih. Ada Jawa, ada Seoul. Kamu penempatan di Korea. Ada Lombok, Pusat, terus Kalimantan. Ini paling banyak pada nulisnya Jawa, Jawa, Jawa. NTT, Bali. Terus ada juga yang ngasih pesan. Keren, insightful, totalitas. Kan aku tunggu sampai 3.10 aja kali ya sebelum ditutup. Tuh ada yang Karawang, ada yang nulis tempat asal, Lampung. Banyak ya. Ini pada nggak sesuai pertanyaan nih. Ada yang nulis Pulkam. Ya, tapi nggak apa-apa. Boleh sok diisi aja. Dan sambil melihat Mentimeter, aku mau nutup buat acara siang hari ini. Nah, sebelum acaranya ditutup, akan ada sesi doa penutup yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Wildan dari Angkatan 61. Sok, dipersilakan Kang Wildan. Cek, cek. Sebelumnya suaraku masuk. Masuk, Dan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh partisipan yang telah hadir. Izinkanlah saya untuk memimpin doa secara Islam. Bagi partisipan yang beragama lain, silakan untuk menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi sekaligus mempersiapkan diri sebelum kami memasuki dunia kerja. Perkenankan kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan segala kerendahan dan permohonan. Izinkan kami untuk mengadahkan tangan dan mengutarakan apa yang menjadi hajat kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga orang tua kami, dosa dosen kami, pemimpin kami, dan dosa orang-orang tercinta di sekeliling kami. Ampuni dosa kami yang terdahulu, yang sekarang, yang terlihat, tersembunyi, dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahui daripada kami. Ya Allah, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami. Tambahkanlah rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, sehingga dapat terjalin dengan baik dan utuh hingga di dunia kerja nanti. Lapangkanlah dada kami, mudahkanlah kami menerima pengetahuan yang Kau limpahkan. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mempermudah kami dalam setiap urusan, baik urusan dunia kami maupun urusan akhirat kami. Ya Allah ya Qadir, sungguhnya tiada kemudahan selain apa yang telah Engkau jadikan mudah, tiada kesukaran selain apa yang belum Engkau tunjukkan jalannya kepada kami, maka mudahkanlah dalam segala urusan kami. Kabulkanlah setiap apa yang menjadi hajat dan cita-cita kami, ringankanlah langkah kami dalam setiap ikhtiar menuju jalan ridho-Mu. Jadikanlah setiap langkah kami sebagai saksi amal baik kami pada hari perhitungan nanti. Jagalah kami dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Lindungilah kami dari kejahatan syaitan dan kejahatan makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah segala doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wildan. Nah, demikian acara talk show webinar prakerja kita pada siang hari ini sampai berakhir di sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita, Marvella Alvarosa Pardede, yang telah mengemas talk show webinar prakerja dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita, Kak Surya Adi Rahmawan, yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya selaku Master of Ceremony pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir, serta mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin apabila terdapat perkataan dan perbuatan saya yang menyinggung para hadirin sekalian. Burung irian, burung cendrawasih, sungguh elok berwarna-warni.
Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Saya atau Ilah Zaki Ramdhani mewakili semua panitia yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.